call him Gojira. Gojira may be the answer. Do you really think he has a chance? He can defeat them. Let them fight. Dua orang ilmuwan milik Monarch, yakni Dr. Serizawa dan Vivian, sedang menuju ke suatu area pertambangan di pegunungan Filipina. Monarch sendiri adalah organisasi rahasia milik pemerintah yang bertugas mempelajari, meneliti, serta menangani para monster Titan. Kedatangan mereka disambut oleh staf Monarch lain bernama Jerry yang sekaligus menjelaskan situasi di sana, di mana saat sedang menambang uranium, mendadak permukaan tanah amblas yang menewaskan 40 penambang. Tanpa buang waktu, dengan APD anti radiasi mereka masuk buat mencari tahu penyebabnya. Terdapat sebuah kerangka raksasa serta 2 buah spora yang diduga telur. Salah satu spora tersebut dalam keadaan rusak, seperti ada yang keluar dari cangkang. Gak jauh dari situ, Serizawa lihat ada jejak mengarah keluar, lalu diperlihatkan jejak yang lebih jelas mengarah ke laut. Kini ke Pulau Janjira di Jepang. Bocah bernama Ford Brody bangun dan dikagetkan papanya si Joe Brody yang bangun lebih awal. Padahal dia hendak memberi kejutan ulang tahun pada Joe. Mamanya Sandra minta Ford buat tunda dulu niat tersebut, sebab telah terjadi sesuatu di pabrik nuklir tempat mereka bekerja. Gak lama, Ford berangkat sekolah diikuti Joe dan Sandra yang hendak ke kantor. Happy birthday. Sampai di pabrik, Joe teliti frekuensi gempa yang terjadi hingga memaksa pabrik harus dinonaktifkan. Menurut Joe, itu bukan gempa karena frekuensi yang ditujukan konsisten layaknya memiliki pola. Lebih anehnya lagi, getaran hanya dirasakan di Janjira. Oleh karena itu, Joe mengirim Sandra ke ruang reaktor untuk memeriksa keadaan. Tiba-tiba terjadi gempa. Joe minta reaktor dimatikan, seraya kontak Sandra untuk segera keluar dari sana. Dengar itu, Sandra bawa timnya keluar bertepatan dengan bocornya gas nuklir. Situasi tersebut memaksa Joe pergi menjemput Sandra dan meminta rekannya mengubah pintu reaktor ke manual. Setibanya di pintu reaktor, Sandra belum terlihat. Padahal, rekannya udah minta dia kunci pintu agar kebocoran gas tidak menyebar ke kota. Begitupun dengan Sandra yang minta dia lakukan hal yang sama karena sadar udah nggak bakal sempat. Dengan terpaksa, Joe tutup pintu reaktor. Gak lama, Sandra muncul di seberang pintu untuk sampaikan pesan ke Joe buat menjaga anak mereka. Lalu, pabrik pun akhirnya runtuh. "15 tahun berlalu, Ford kini adalah seorang marinir divisi penjinak bom. Hari itu dia dipulangkan ke keluarganya setelah selesai bertugas. Tiba di rumah, dia disambut sang istri cantik bernama Elle serta anaknya si Sam. Selesai makan, Ford ingin bobokan anaknya, sebab dia mau main smackdown sama sang istri setelah beberapa waktu berpisah. Tapi, bunyi telepon merusak semua rencana Ford. Telepon berasal dari konsulat Amerika di Jepang yang mengabarkan tentang penangkapan Joe karena udah merobos masuk ke area karantina. Dengan perasaan kesal bercampur kentang, Joe packing untuk berangkat ke Jepang. Sejurus kemudian dia tiba di kantor polisi Tokyo buat nebus Joe. Setelah itu mereka balik ke kos-kosan Joe yang penuh dengan artikel peristiwa di Janjira 15 tahun lalu. Joe sendiri bukan pertama kalinya ditangkap karena masuk tanpa izin ke zona karantina. Karena itu Ford minta Joe ikhlaskan kematian Sandra lalu ikut dia balik ke San Francisco. Apalagi dia belum pernah sekalipun bertemu cucunya sendiri. Dengar itu, walau merasa berat tapi demi cucu Joe pun setuju. Paginya waktu bangun Ford mendapati Joe masih juga mempelajari peristiwa Janjira. Joe jelaskan, seorang kapten kapal kenalannya memasang alat biosonar di kapal buat bantu penelitian Joe. 2 minggu lalu, alat tersebut menangkap suatu gelombang frekuensi yang terdengar seperti berbicara. Aquaman. Jadi, Joe putuskan mau balik lagi ke rumah lamanya buat ambil disket berisi data yang bisa mendukung bukti penelitiannya. Semua itu dia lakukan demi mengungkap kasus kematian Sandra yang telah ditutupi pemerintah bertahun-tahun. Ford yang selama ini lari dari kenyataan kematian Sandra memutuskan pergi bersama Joe. Sesampainya di Janjira, Joe lihat alat pendeteksi radiasi menyatakan kondisi udara di sana normal. Joe buka maskernya dan ternyata benar, tidak ada radiasi sama sekali di udara. Lalu mereka balik ke rumah lamanya dan Joe mengambil sesepuh flash disk yakni disket yang dia cari. Gak cuma itu, dia juga nemuin foto keluarganya. Lagi asik nostalgia, dari luar terlihat seperti ada aktivitas udara. Joe dan Brody yang keluar kaget waktu lihat ada helikopter mengarah ke pabrik nuklir yang seharusnya udah disegel pemerintah. Mendadak muncul polisi di belakang dan langsung membawa mereka ke pabrik untuk diinterogasi.
Pabrik itu sendiri menyimpan spora yang dulu ditemukan di Filipina, namun kini dalam keadaan aktif. Serizawa juga terlihat di sana sebagai kepala proyek. Seorang staf datang melapor ke Serizawa mengenai ditangkapnya Joe dan Brody. Dia juga tambahkan bahwa Joe dulu bekerja di pabrik nuklir. Karena penasaran, Serizawa pergi untuk mencari tahu alasan Joe balik ke sana. Joe dengan nada marah bilang dia tahu ada sesuatu yang pemerintah sembunyikan berkaitan dengan runtuhnya pabrik. Penyebab gempa bukanlah bencana alam, melainkan suatu gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh sesuatu yang pemerintah tutupi. Serizawa kaget dengar penjelasan Joe karena dia sendiri nggak menyadari hal itu. Tiba-tiba spora bereaksi makin kuat setelah menyedot habis semua radiasi dari reaktor. Serizawa yang balik ke ruang monitor sadar spora itu akan bangkit setelah dengar penjelasan Joe. Jadi, dengan terpaksa dia perintahkan untuk membunuh spora tersebut. Prosedur itu langsung dijalankan dengan meminta semua staf lapangan menjauh. Setelah pastikan aman, spora itu langsung dieksekusi dengan tegangan listrik voltase tinggi. Bukannya mati, sejenis monster mirip kecoa justru keluar dari spora. Dengan sekali hentakan kaki, semua jaringan listrik di pabrik mati total. Karena itu, pintu ruang interogasi ikut terbuka. Mereka coba nyalakan generator cadangan. Begitu nyala, terlihat si monster kecoa sedang mengamuk. Keadaan itu membuat semua staf lari menyelamatkan diri. Namun Joe malah mendekat ke arah si monster, sedangkan Ford masih terkurung di dalam mobil petugas. Mungkin karena bosan, si monster mulai mengacak-acak pabrik layaknya mainan Lego. Dan secara nggak sengaja merobohkan jembatan di mana Joe berdiri yang berada tepat di hadapan Ford. Si monster pun berhasil keluar sepenuhnya dari spora lalu mengeluarkan sayap untuk terbang menjauh. Kejadian itu ditutupi pemerintah dengan dalih bencana alam. Tahu itu, El pun sibuk menghubungi ke sana kemari mencari Ford karena dia belum siap menjadi Jandes. Balik ke pabrik, seorang kapten marinir bernama Hampton datang untuk menjemput Serizawa dan Vivian. Serizawa mau bawa Joe dan Ford saat Hampton tanya apa ada orang lain yang mau diajak. Dalam perjalanan ke kapal induk, kondisi Joe semakin melemah. Setelah berpesan ke Ford pulang ke San Francisco, Joe pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sampai di USS Saratoga, seorang laksamana bernama William Stan menjelaskan si monster kecoa adalah MUTO atau Massive Unidentified Terrestrial Object. Dalam bahasa Indonesia, objek berukuran masif yang tak dikenal. MUTO bisa terbang serta mampu memancarkan gelombang elektromagnetik yang bisa kacaukan jaringan, sehingga sangat sulit melacak posisinya. Walau begitu, William mau mereka kerahkan segalanya buat nemuin si MUTO. Kemudian dia berkenalan dengan Serizawa. Berhubung Serizawa orang sibuk, setelah salaman dia pun pergi bersama Vivian untuk bertemu Joe. Di ruang rapat, Serizawa cerita mengenai peristiwa tahun 1954. Sebuah kapal selam bernama Nautilus secara tidak sengaja udah bangunin sesuatu di lautan dalam. Karena itu, Amerika coba membunuh makhluk tersebut pakai nuklir dengan dalih uji coba agar tidak diketahui publik. Ternyata sia-sia, sebab radiasi yang dihasilkan justru adalah makanan makhluk tersebut yang dikenal sebagai predator alfa purba bernama Godzilla. Selama ini, Godzilla bersembunyi di bawah laut untuk bisa nyerap radiasi yang dihasilkan inti bumi, sebab di permukaan radiasi semakin menipis. Oleh sebab itulah, organisasi Monarch dibentuk secara rahasia oleh pemerintah. Selain Godzilla, monster lain yang diketahui adalah MUTO yang mereka temukan di Filipina dulu. Salah satu MUTO yang netas keluar mencari sumber radiasi terdekat untuk makan. Tempat tersebut tak lain adalah pabrik nuklir di Janjira. Alasan monster itu nggak dibunuh karena ditakutkan kandungan radiasi tubuh mereka bisa membahayakan manusia. Yang di luar dugaan adalah kemampuan memancarkan gelombang elektromagnetik dari MUTO, sesuatu yang bisa diperkirakan oleh Joe. Makanya mereka mau tahu apa lagi yang Joe ketahui tentang MUTO. Yang Brody ingat cuma Joe bilang ada suara dari dalam laut yang seperti berbicara seolah sedang memanggil sesuatu. Dengar itu, Vivian diminta Serizawa buat periksa gelombang suara balasan seandainya benar suara tersebut memanggil sesuatu. Mereka harus segera menemukan MUTO, kalau enggak, Godzilla bakal muncul buat seimbangkan alam. Abis meeting, Ford udah nggak ada gunanya buat mereka. Jadi dia diterbangkan ke Hawaii buat naik pesawat balik ke San Francisco. There was an accident in Japan. I'll see you soon. Singkat waktu, Ford udah berada di kereta menuju bandara Hawaii. Di saat bersamaan, dilihat seorang anak terpisah dari orang tuanya. Dengan inisiatif dia bakal jaga si anak sampai orang tuanya jemput di stasiun berikut. Di USS Saratoga sendiri, Hampton laporkan sebuah kapal selam Rusia hilang di Pasifik Utara dengan MUTO sebagai tertuduh. Sementara keberadaan MUTO diketahui. Pasukan yang dikirim ke sana mulai lakukan pencarian. Lagi seru-serunya cari MUTO, mereka malah dapat kejutan lain berupa kapal Rusia yang hilang lagi nangkring cantik di atas pohon. Selain itu, tim udara juga temukan yang mereka cari, yakni MUTO yang lagi asik makan malam. William merasa keberadaan MUTO udah nggak bisa dirahasiakan lagi karena keselamatan warga kini jadi prioritas. Mendadak, mereka dapat kabar sesuatu mendekati USS Saratoga. Dengar itu, Serizawa bergegas menuju anjungan buat nonton live kemunculan monster.
Para tentara juga mulai dikerahkan menuju Hawaii untuk menyambut monster yang akan muncul. Di hutan, Mutorishi makan malamnya diganggu. Dia hentakkan kakinya untuk memancarkan gelombang elektromagnetik yang mematikan jaringan listrik pesawat tempur serta seluruh kota Hawaii. Akibatnya, kereta yang ditumpangi Ford juga terkena imbas. Sementara di pantai, seorang gadis bocil lihat air laut mendadak hilang yang menandakan akan terjadinya tsunami. Karena itu, semua orang langsung lari sesetan-setannya. Di sisi lain, Serizawa lihat punuk seekor monster mengarah ke kapal untuk menuju Hawaii. Munculnya monster tersebut disertai tsunami yang auto tenggelamin kota. Buat lihat apa yang muncul, militer menembakkan suar buat pencahayaan. Lalu terlihat samar-samar sosok monster gemoy yang langsung mereka tembak. Si monster cuma merasa geli-geli sambil berjalan pergi. Listrik kereta kembali menyala dengan pemandangan tambahan berupa Muto. Sekali caplok, ujung kereta langsung bolong. Kereta yang miring membuat orang di dalam terjun bebas. Si bocil juga nyaris bungee jump andai Ford gak cepat menangkapnya. Muto sendiri mengarah ke bandara sambil hancurkan para chopper yang menyerangnya. Tiba-tiba muncul kaki sosok monster lain. Monster gemoy kesayangan umat manusia. Tak lain dan tak bukan, ini dia, Godzilla. Lebih cocok Godzilla. Berita pertarungan dua monster Titan tersebut disiarkan TV. El yang tahu Ford lagi menuju Hawaii mulai berpikir, sepertinya suamiku pembawa sial. Esoknya, Ford bawa si bocil ke bara informasi orang hilang. Saat sibuk, si bocil gak berpendidikan ini lihat orang tuanya dan langsung main cabut aja tanpa terima kasih. Setelah itu, Ford lihat barisan tentara lewat. Dia cari bantuan ke seorang tentara bernama Morales. Bukan dibantuin, si Ford malah diajak pergi berburu monster. Ke USS Saratoga yang lagi ngekorin Godzilla buat kejar Muto. Serizawa muncul dan bilang Godzilla lagi berburu Muto. Sebab Godzilla nguping panggilan si Muto yang ditujukan ke monster lainnya. Hal tersebut juga ingatkan Serizawa akan sesuatu. Jadi dia minta pencarian dilakukan di daerah Nevada. Di mana spora utuh di Filipina dulu diklaim udah mati, makanya mereka buang sebagai limbah. Namun, Amerika muncul dan membawanya ke Nevada, tepat di lokasi penampungan limbah nuklir. Gak pakai lama, militer segera diterjunkan ke tujuan. Sampai di sana, satu persatu bunker diperiksa hingga akhirnya mereka temukan bunker dengan keadaan rusak. Gak cuma bunker, bukit tempat menampung pun hancur. Dengan teropong, seorang tentara lihat seekor Muto lain yang berukuran jauh lebih besar namun tanpa sayap sedang jalan menuju kota. Munculnya Muto lain sampai ke William. Muto yang lebih besar dan tanpa sayap ini berjenis kelamin betina. Jadi, suara yang dimaksud Joe adalah panggilan kawin si jantan ke betina. Artinya, Godzilla nguping ajakan kawin para Muto. Banyaknya monster buat militer membuat rencana memancing mereka ke Teluk San Francisco dengan nuklir. Saat ketiganya berkumpul, mereka akan diledakkan bersama. Serizawa nggak setuju, dia yakin masalah Muto bisa diatasi Godzilla. William yang dengar nggak mau ambil resiko tersebut, jadi dia akan jalankan rencana pihak militer. Perintah itu sampai ke tentara di pesawat yang ditumpangi Ford. Saat tiba di California, Ford lihat kereta menuju ke San Francisco dengan membawa bom nuklir. Karena itu dia temui komandan setempat agar bisa ikut ke San Francisco dengan kereta. Gak cuma sebagai ahli bom, Ford beralasan keluarganya berada di sana. Dengar itu, karena kasihan, dia diizinkan ikut. Jadi, Ford hubungi El untuk info dia bakal pulang ke San Francisco paling telat besok. Kereta mereka mendadak berhenti di depan sebuah terowongan. Morales dan Ford membawa radio ke depan untuk izin lewat ke militer di seberang. Beberapa kali dicoba, tetap gak ada jawaban. Mendadak, di seberang Ford dengar suara. Jadi bersama 3 prajurit lain mereka pergi memeriksa. Tiba di seberang, mereka bagi 2 tim. Ford dan Morales periksa atas, sedangkan 2 lagi turun ke bawah. Belum jauh jalan, karena grogi jalan bareng Quicksilver, senter Morales terjatuh ke bawah. Yang di bawah sempat kaget, tapi lebih kaget lagi waktu sebuah tank terbakar mengarah ke mereka. Gak cuma tank, di sungai, bangkai kendaraan tempur militer berserakan. Sedangkan di atas, dirasa aman, kereta diminta lewat. Tanpa mereka sadar, Muto tepat berada di belakang mereka. Saat radio bunyi, Muto mulai bergerak. Lihat itu mereka langsung menunduk agar tidak ketahuan. Untung Muto teralihkan suara klakson kereta. Waktu lewat, Ford lihat si Muto sedang hamil. Kapan bikinnya ya? Lalu, kereta muncul dalam kondisi terbakar. Ford berhasil melompat ke dalam sungai, namun Morales harus merasakan serudukan dari Muto. Sebelum pingsan, Ford sempat lihat si Muto cemilin nuklirnya. Pagi tiba, sebuah chopper datang menjemput sisa nuklir yang selamat. Saat itulah Ford sadar lalu meminta bantuan mereka ke kota San Francisco yang kini mulai evakuasi warganya.
Sebagai seorang medis, L harus tinggal, jadi dia titipkan Sam ke temannya yang lain sembari dia terus menunggu Ford. Ford sendiri dibawa balik ke California saat William sedang mengatur strategi. Diketahui Godzilla sedang mengarah ke jembatan Golden State, di mana salah satu bus berisi si Sam. Tank dan kapal perang diarahkan ke sana untuk menyambut kedatangan Godzilla. Padahal Godzilla cuma berniat numpang lewat. Merasa berhasil memancing para monster, bom nuklir mulai diaktifkan. Namun tiba-tiba gelombang elektromagnetik kembali menyerang. Pesawat tempur mulai berjatuhan ke kota dan laut diikuti serangan Muto dari langit buat merebut nuklir. Setelah dapat, si Muto terbang menjauh lalu berhenti di atap gedung. Semua mara bahaya itu dia jabanin demi menafkahi sang istri dan buah hati. So sweet. Setelah serah terima, Muto betina mulai menggali lubang buat bertelur dan si jantan kembali keluyuran. Balik ke Ford yang lagi mencari keberadaan El dan Sam. Mendadak, dia dipanggil buat gabung ke tim William. Tim tersebut bertugas menjinakkan bom yang dicuri Muto tadi. Dan kalau gagal, bom harus dibawa ke dermaga untuk dijauhkan dari kota dengan kapal. Jadi mereka bakal diterjunkan dari pesawat ke kota untuk mencari bomnya. Selesai itu, William tanya Serizawa, apa si gemoy itu bisa mengalahkan para kecoa? Dengan kerennya Serizawa jawab, biarkan mereka bertarung. Balik ke kota, si Muto jantan mendadak berhenti di atap gedung karena dia bisa merasakan kehadiran si gemoy. Dan benar, si gemoy muncul dari sisi lain. Lihat itu, El yang berada di antara mereka segera turun ke jalan bawah tanah karena dua monster beda aliran kungfu itu mulai beradu mekanik. Kini saatnya Ford dan tim beraksi. Begitu sampai spot terjun, mereka langsung lompat keluar dari pesawat sambil menikmati pemandangan berupa monster. Sampai di darat, Ford segera gabung sama timnya untuk menyusul tim lain yang udah nemuin lokasi bomnya. Saat lihat Muto, mereka pun auto sembunyi. Tak disangka, mereka menjadi saksi dari proses bertelurnya Muto betina. Kemudian, Godzilla juga ikutan nimbrung buat nonton proses bertelur itu sambil mengaum. Muto betina yang gak suka diliatin langsung ajak gelut Godzilla begitu selesai bertelur. Momen buy one mereka dimanfaatkan militer untuk ke lokasi bom. Di sana, Ford lihat ribuan telur Muto. Karena harus menjinakkan bom yang akan meledak 27 menit lagi, mereka mulai membongkar. Sialnya, katup bom rusak dan gak bisa dibuka. Jadi mereka jalankan rencana B, yakni menjauhkan bom dari kota. Sebelum pergi, Ford tumpahkan bensin dari truk pengangkut BBM untuk meledakkan telur Muto. Muto sendiri lagi diajar habis-habisan sama Godzilla. Tapi mereka curang karena Muto jantan nyerang dari belakang. Kondisi 2 lawan 1 ini buat Godzilla kewalahan. Untung para Muto teralihkan oleh suara meledaknya para telur. Di tengah kesedihannya, Muto betina melihat pelaku aborsi anak-anaknya. Waktu mau hajar Ford, Godzilla muncul dengan jurus yang diajarkan kakek jin kura-kura. Saat si betina tumbang, lagi-lagi si jantan main bokong. Di saat bersamaan, para militer sampai di kapal dan berhasil menyalakan mesin. Hal itu justru mengundang perhatian si Muto betina. Sementara Godzilla mulai kesal sama kelakuan Muto jantan yang mirip lalat. Jadi, dia gaplok pakai ekor sampai Muto nempel di gedung hingga pindah alam. Saking kuatnya gaplokan itu, gedung tersebut ikut roboh dan menimpa Godzilla. Kayak gitulah nasib lalat. Lihat Godzilla semaput, Ford bergegas menuju kapal. Di sana, militer yang di atas kapal ditempeleng Muto betina hingga jatuh ke air. Begitupun yang di dermaga, sekali seruduk hilang mereka semua. Momen itu dimanfaatkan Ford untuk coba buka katup lagi namun gagal. Jadi dia nyalakan GPS untuk autopilot kapal agar menjauh dari kota. Hal itu memancing si Muto janda mengejarnya. Entah pasrah atau buat lucu-lucuan, Ford keluarkan pistol buat lawan Muto. Dan sekali lagi, Ford kembali diselamatkan babang Godzilla. Dengan Kamehameha, dia pisahkan kepala dan badan si Muto. Ford dan Godzilla sama-sama tumbang. Padahal waktu ledakan tersisa 5 menit. Berhubung Ford adalah pembawa sial penuh keberuntungan, sebuah heli mendadak datang buat evakuasi dia. Ketika bom meleduk, Ford udah aman di helikopter. Besoknya, terlihat Godzilla yang entah hidup atau mati. Tiba-tiba dia mendengus yang berarti masih hidup. Sementara itu, Ford nemuin Sam dan dibawa ke stadion Jis nungguin kabar El. Mendadak si bocil lari karena dia lihat mamanya.
Akhirnya, keluarga kecil ini pun kembali bersatu. Lalu, siaran berita menyiarkan pertanyaan, apakah Godzilla penyelamat kota kita? Karena nggak suka disorot dan jadi viral, Godzilla segera kembali ke lautan untuk berenang menjauh. Tamat. Akhirnya berhasil aku review Godzilla 2014 ini. Film ini sekaligus menjadi pembuka Monsterverse. Setelah ini film Kong, terus satu film Godzilla lagi sebelum Kong dan Godzilla ketemu di satu masa yang sama. Nanti aku review semua, cuma antri dulu. Sekian video kali ini, thank you for watching and happy Godzilla. Bye.